Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasal 11 dimohon untuk maju, jangan di belakang tiang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat-nikmat kepada kita, dan kemudian kita salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para keluarganya, para sahabatnya, kemudian para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan belajar bareng, murajaah bareng tentang puasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ada yang berupa dengan harta, ada yang berupa dengan agama ataupun keimanan. Ketika kita melihat nikmat-nikmat tersebut, maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama dengan lisannya, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dengan hatinya mengakui i'tiraf bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dengan jawarih, yaitu dengan perbuatan. Dengan apa? Dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada nikmat-nikmat yang berbentuk fisik, harta, ada yang berbentuk dengan agama dan keimanan. Salah satu bentuk nikmat agama atau keimanan adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Menciptakan waktu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu yang istimewa. Kita melihat dari harian ada yang istimewa waktunya. Kita melihat per pekan ada hari yang sangat istimewa menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada per bulan yang Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan hari tersebut. Ada yang tahunan. Waktu ini rutin akan selalu datang. Dengan tujuan apa? Tujuan untuk memotivasi para hamba-hambanya. Karena apa? Karena hamba ini kadang lemah, kadang naik. Apa yang naik? Imannya. Kadang semangat sekali, kadang futur sampai meninggalkan yang wajib. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah datangkan waktu-waktu istimewa supaya untuk memotivasi hambanya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan keadaan lemah. Maka waktu sehari-harian yang istimewa
Kapan? Sulusul lail akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina sulusul akhir." Afan? Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun setiap fi kulli lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, pada langit dunia. Hina yabqa sulusul akhir. Kapan waktunya? Waktunya adalah ketika sepertiga malam terakhir. Di situ adalah waktu yang sangat istimewa yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala lalu mengatakan, ma yad'uni fa'as tajibuh. Barang siapa yang memohon kepadaku pada sepertiga malam, pasti aku akan kabulkan. Antum ketika ingin meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cita-cita antum bisa terkabulkan, ingin diterima di Madinah, di Jamiah Islamiyah, bangun malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberikan kepadanya. Faman istaghfara fa'astaghfir. Barang siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti aku akan memberi ampunan kepada mereka. Ini ketika waktu dilihat dari harian. Per pekan. Kapan waktunya yang paling istimewa? Hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdhala ayyamikum yaumul jum'ah." Sesungguhnya hari yang istimewa adalah hari Jumat. Namun sebagian daerah ketika datang hari Jumat itu konotasinya apa? Angker. Apalagi Jumat Kliwon. Ini sangat keliru, sangat jauh ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afdhala ayyamikum yaumul jum'ah. Kemudian beliau melanjutkan, fa'aksiru alayya minas salawat fihi. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Kemudian bulanan, hari atau waktu-waktu yang istimewa ketika bulanan, yaitu pada kapan? Bulanan, bukan tahunan. Bulanan yaitu ada 3 hari yang kita suruh untuk berpuasa, yaitu dengan sebut Yaumul Bid. Yaumul Bid yaitu hari putih. Bid itu putih. Kenapa dinamakan bid putih? Apakah puasanya berbukanya dengan makanan putih, air putih, lauknya putih, apapunnya putih? Apakah yang dimaksud hal tersebut? Tidak, bukan puasa putih yang dimaksud orang-orang yang tidak tahu ilmu bahwasanya saya puasa putih, makanannya putih, minumannya putih, lauknya putih. Tidak, bukan. Kenapa dinamakan bid putih? Yaitu pada saat itu bulannya purnama. Ketika kita keluar pada hari-hari tersebut, bulannya terasa terang, terlihat terang. Kemudian waktu tahunan yang selalu datang, dan ini istimewa juga yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan datang setiap tahun, dan bulan Ramadan tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Kita sudah tahu bahwasanya idza ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak kataba alaikum siyamahu wa fihi futiha abwabul al-jannah wa ghuliqat fihi abwabun niran wa fihi lailatun min
khairum min alfi syahr. Ini tidak didapatkan di bulan-bulan yang lalu. Mafhum insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ketika dirinya merasa beriman, maka siap untuk diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tahapan Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberi kewajiban puasa kepada hamba-hambanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa kepada hambanya itu tadarruj, yaitu dengan bertahap-tahap. Tahapan yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan yaumul Asyura. Allah mewajibkan pertama kali kepada hambanya untuk berpuasa, yaitu satu hari yaumul Asyura. Yaumul Asyura ini terdapat di bulan apa? Muharram. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Tahapan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan tapi bagi orang yang ingin berpuasa saja. Dan yang tidak berpuasa ada pilihan. Pilihannya adalah memberi makanan setiap hari ketika dia tidak berpuasa kepada orang miskin. Ini tahapan yang kedua, berarti dia ingin berpuasa tafadhol, dia ingin tidak berpuasa juga tafadhol, tapi dengan syarat setiap harinya ketika tidak berpuasa memberi makanan kepada orang miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun ta'amun miskin. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, maka hendaknya membayar fidyah, yaitu memberi makanan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fa wa khairul lah. Barang siapa yang suka rela dengan hatinya untuk memberikan lebih, maka itu lebih baik baginya. Tahapan yang ketiga, lalu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruhnya bagi kaum muslimin untuk berpuasa Ramadan, sehingga tidak ada pilihan lagi kecuali bagi yang mempunyai udzur seperti sakit, seperti safar dan lain-lainnya. Ini tahapan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada hamba-hambanya, karena pada zaman dahulu manusia itu tidak terbiasa untuk menjalankan puasa sehingga merasa berat untuk melakukan puasa. Akan tetapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruhnya untuk berpuasa kecuali orang-orang yang mempunyai uzur. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya kewajiban untuk berpuasa, dan kita telah mendengar keutamaan puasa. Dan salah satu untuk menjadikan puasa kita sempurna, yaitu kita mengetahui pembatal-pembatal puasa ataupun yang dianggap batal ternyata tidak batal. Apa saja itu? Yang pertama adalah bahwasanya jika seorang dalam keadaan junub, belum mandi besar, kemudian tiba-tiba azan subuh, dia sahur dulu ataukah mandi dulu? Sahur dahulu, karena
Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati fajar, sudah azan fajar, sudah azan subuh, sedangkan beliau dalam keadaan junub. Lalu apa? Fayaghsilu wa fayasum. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi lalu melanjutkan puasanya. Maka di sini ada faidah. Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya boleh menunda mandi junub, mandi besar. Tapi untuk disegerakan supaya kita bisa mendapatkan sholat jamaah di masjid. Kita nunda sampai jam 7, boleh tidak? Tidak boleh ya, karena melewatkan sholat, waktunya sudah keluar, enggak jamaah juga. Kemudian Nabi juga tidak pernah mimpi basah ya, karena mimpi basah itu datangnya dari syaitan. Kemudian yang kedua adalah haid dan nifas, dikiaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami junub, sama-sama hadas besar. Jadi ketika seorang wanita tiba-tiba 5 menit sebelum azan subuh lalu bersih haidnya ataupun nifasnya, maka boleh untuk melanjutkan puasa. Dan mandinya setelah subuh boleh tidak? Boleh. Ya, karena waktu wanita lebih luas, boleh sholat di rumahnya. Kemudian yang ketiga yaitu yang sesuatu yang dianggap batal tapi ternyata tidak batal, yaitu seorang yang mimpi basah di siang hari bulan Ramadan. Ini tidak membatalkan puasa karena tidak disengaja. Tiba-tiba bangun tidur basah, maka tidak boleh untuk memakan, lanjutkan untuk berpuasa. Kecuali di siang hari bulan Ramadan dikeluarkan dengan sengaja. Maka ini membatalkan puasa, ya, membatalkan puasa. Dan begitu juga jima kepada istrinya, bukan pacarnya. Belum halal. Ini dan haram. Diharamkan agama Islam, wala taqrabuz zina. Dan ketika melaksanakan maksiat di bulan Ramadan, maka dosanya akan dibesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini termasuk doa besar. Yang halal saja, suami istri saja tidak boleh berjima di bulan Ramadan, yaitu pada siang hari, apalagi yang belum halal. Apa ganjarannya seorang suami istri berhubungan di siang bulan Ramadan? Yang pertama adalah apa? Harus memerdekakan budak. Afan, ini kafaronya. Yang pertama harus mengqadhonya. Yang kedua harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga puasanya batal. Kafarahnya apa? Memerdekakan budak. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa memberi makan berapa? 60 orang miskin. Dan ini sangat berat. Sangat berat. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang dianggap membatalkan tapi tidak membatalkan, yang berapa? Yang keempat, marah dan menangis itu tidak membatalkan puasa. Tapi marah ini terbagi menjadi 2. Apabila marah
karena tidak ada uzur syar'i, maka bisa jadi puasanya pahalanya dikurangi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak sampai membatalkan puasa. Yang kedua, marah karena syar'i. Kita melihat orang maksiat, melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala, kita marah, maka juga tidak membatalkan puasa. Kemudian menangis juga tidak membatalkan puasa. Mungkin bisa jadi di antara kita sebelum belajar di Ma'had Al-Irsyad yang tercinta ini, mungkin menganggap bahwasanya menangis itu membatalkan puasa. Ternyata tidak membatalkan puasa, tidak ada hubungannya masuk ke perut ataupun lambung, tenggorokan. Sehingga ketika perpisahan mudik dengan teman-teman antum besok, perpisahan pulang, kemudian pelukan, nangis-nangis, itu tidak membatalkan puasa. Ataupun kejadian musibah-musibah yang tertimpa kepada kita, kemudian kita menangis, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah ngupil. Apakah ngupil ini membatalkan puasa ataukah tidak? Ada sebagian pendapat ulama bahwasanya upil ini membatalkan puasa. Tapi pendapat ini sangat lemah. Kenapa? Karena meskipun upil ini salah satu jalur untuk menuju kerongkongan ataupun perut, akan tetapi ketika mengupil tidak batal karena tidak sampai masuk ke dalam lubangnya, ya, kecuali kalau dia dimakan, itu betul-betul batal, ya, betul-betul batal. Akan tetapi ketika mengupil tidak batal karena mereka yang mengatakan itu sangat lemah. Kemudian kenapa tidak batal? Karena Nabi SAW juga mengatakan wabalik al-intisyaq illa an takuna shaiman. Karena Nabi SAW juga menyuruh kita untuk apa? Intisyak. Intisyak itu apa? Menghirup air ketika berwudu. Akan tetapi ketika dalam keadaan shaim tidak boleh untuk berlebih-lebihan, harus berhati-hati. Ketika menghirup air dari hidung kemudian masuk ke dalam, maka bisa menyebabkan batalnya puasa. Berikutnya yang dianggap batal ternyata tidak batal, yaitu mengorek-ngorek telinga. Kenapa tidak batal? Karena tidak ada saluran yang menuju kepada rongga tenggorokan ataupun jalur ke perut makan dan minumnya, tidak membatalkan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya disuntik. Disuntik ini ada dua macam, ada dua fungsinya. Ketika suntikan ini fungsinya untuk memasukkan gizi, maka puasanya batal. Seperti suntik infus, yaitu infus ini tujuannya apa? Memberi gizi kepada badan kita menjadi kuat. Akan tetapi selain suntikan yang tidak memberi gizi, maka puasanya tidak batal. Ini yang keberapa, ikhwan? Berapa? 8 atau 9? Taib. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan obat kepada tetesan mata. Tidak batal. Kenapa? Karena tidak ada saluran kepada tenggorokan ataupun ke perut. Kemudian juga meneteskan air ke telinga juga tidak batal karena tidak ada saluran kepada perut ataupun tenggorokan. Yang berikutnya adalah ketika seseorang mempunyai penyakit asma, ya, mempunyai penyakit asma kemudian disemprotkan namanya apa itu? Ventolen. Maka menyemprotkan
kepada orang yang mempunyai penyakit asma, maka tidak membatalkan puasa meskipun itu jalurnya jalur kepada tenggorokan, akan tetapi kemungkinan sangat sedikit untuk masuk ke perut ataupun jalur tenggorokan atau rongga. Dan itu larinya kemana? Paru. Sehingga karena sedikitnya kemungkinan ini, maka syariat memaafkannya. Syariat memaafkannya. Ya, memaafkan. Karena syariat ini ketika sesuatu telah berusaha kemudian susah untuk dihindari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Seperti contoh yang lain adalah ketika kita cebok dengan menggunakan istijmar. Istijmar itu apa? Batu, ya. Ketika tidak ada air, kita boleh bersih-bersih dengan batu. Berapa? 3 kali. Ketika membersihkan 3 kali, kemungkinan hilang semua atau tidak? Pasti ada yang tersisa, namun kita sangat sedikit sekali. Sehingga karena sangat sedikit ini, maka syariat memaafkan dan dianggap bersih. Kemudian juga air kencing, ketika kita kencing, kemudian ada cipratan-cipratan yang mengenai baju kita ataupun yang lain. Tapi ketika dilihat dengan mata, cipratan itu seakan-akan tidak ada. Maka itu juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dicek dengan alat apa namanya? Pembesar, ya. Itu ada ternyata, maka tidak mengapa, ya, karena penglihatan manusia ketika percikan kencing menempel kepada pakaian kita, maka tidak mengapa, karena sesuatu yang sangat sulit dihindari dimaafkan. Kemudian berkumur-kumur juga tidak membatalkan puasa. Tapi ketika kita berwudu terasa ada bekas atau terasa sisa-sisa air tersebut, bagaimana dengan melihat kondisi seperti ini? Batal tidak ketika diminum? Ketika seseorang berkumur-kumur, maka dia tujuannya berkumur-kumur dan berusaha untuk mengeluarkan seluruh airnya. Namun ketika dia sudah berusaha, ternyata masih ada yang nempel di mulut kita. Maka karena kita sudah berusaha, tidak bisa mungkin dihindari semua yang dikeluarkan, maka juga dimaafkan Allah Subhanahu wa taala dan boleh untuk ditelan, ya, ditelan. Kemudian yang berikutnya adalah bersiwak. Bersiwak juga tidak membatalkan puasa. Bahkan disunahkan, kata Ibnu Hazm bahwasanya disunahkan ketika berpuasa bersiwak setiap hari. Namun ada perselisihan ulama. Kapan boleh menggunakan siwak? Ada yang berpendapat bahwasanya menggunakan siwak ketika berpuasa yaitu qabla zawal, sebelum zuhur. Dan pendapat yang kedua, tidak boleh menggunakan siwak setelah melewati zawal dengan alasan ketika menggunakan siwak maka bau orang yang berpuasa itu akan hilang, sehingga dia tidak mendapatkan harum mulutnya sebaik minyak kasturi. Hadisnya ada yang hafal? La khulufu fahmin sha'im atyabu indallahi minal rihil misk. Ya. Bau, ya. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak boleh menggunakan siwak, ya, ketika setelah zawal, dengan alasan bahwasanya ketika membersihkan siwak maka dia tidak masuk dalam hadis, keutamaan hadis tersebut. Tapi bahwasanya ada beberapa ulama mengatakan bahwasanya disunahkan kapan saja untuk menggunakan siwak. Bukan berarti ketika menggunakan siwak maka bau mulutnya akan hilang secara
total secara keseluruhannya, akan tetapi masih juga bau-bau mulut dan akan mendapatkan keutamaan hadis ini bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih baik daripada minyak kasturi. Kemudian yang berikutnya adalah yang tidak membatalkan puasa, yaitu mencium dan berjumbu bersama dengan istrinya. Ya, sebagian orang mengatakan bahwasanya menganggap bahwasanya mencium istrinya dan berjumbu itu lebih daripada mencium, maka ini tidak membatalkan puasa selama dia mampu untuk menahan syahwatnya. Akan tetapi ketika dia mencium istrinya, ya, kemudian berjumbu dengan istrinya lalu syahwatnya tidak kuat dan mengeluarkan mani, maka puasanya batal. Sedangkan ketika mencium istrinya dan berjumbu dengan istrinya hanya mengeluarkan madhi, batal atau tidak? Pendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala Hanabila bahwasanya tidak membatalkannya, dan ini juga pendapatnya Ibnu Utsaimin bahwasanya madhi ini tidak membatalkan puasa. Madhi itu apa? Cairan apa? Cairan yang keluar karena disebabkan membayangkan ingin berjima, kemudian membayangkan sesuatu yang berbau hasratnya, kemudian tiba-tiba ada cairan, ya, dan cairan itu kalau bahasa itu seperti adonan roti, ya. Kemudian ketika keluar itu tidak membuat orangnya lemas atau menikmati, itu air madhi. Sedangkan air mani adalah keluar dengan dibarengi kenikmatan dan terasa lemas, dan keluarnya adalah memancar dan memancar. Ini perbedaan mani dan apa tadi? Madi atau wadi? Madi. Kalau wadi itu apa? Suatu cairan yang kental biasanya keluar setelah kencing. Mana yang membatalkan puasa? Keluar mani. Sedangkan madi tidak membatalkan puasa. Misalkan seorang suami teleponan dengan istrinya yang LDR, ya, kemudian membahas yang nggak aneh-aneh misalkan, kemudian hasratnya muncul, kemudian keluar mani, maka ini tidak membatalkan. Kemudian juga mencium, ya, dan biasanya kalau pemuda ini ada yang mengatakan ulama, ketika seorang pemuda kemudian mencium istrinya maka hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia masih muda, tidak kuat untuk menahan syahwatnya dan kemungkinan besar mengeluarkan air mani. Kemudian yang berikutnya adalah yang tidak membatalkan puasa, yaitu muntah yang tidak disengaja. Nabi SAW bersabda, "Man dzara'ahu qai wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada." Barang siapa yang memuntah tanpa disengaja maka tidak membatalkan dan baginya tidak wajib untuk mengqadha puasanya. Fa in istaqa'a falyaqdi, apabila dia muntahnya dengan sengaja maka puasanya batal. Contoh muntah dengan sengaja bagaimana? Yaitu memasukkan jari ke dalam mulut dan biasanya itu akan muntah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menelan ingus. Di situ ada dua pendapat, membedakan dua keadaan. Ketika ingus ini, ya, dihirup langsung, ya, ke
tenggorokan ataupun ke tenggorokan ini ataupun tidak kepada saluran-saluran makanan, maka tidak membatalkan puasa. Akan tetapi kalau ingus ini biasanya dihirup lalu mampir ke mulut, biasanya ketika kita menghirup ingus itu biasanya menjadi apa ini di sini? Dahak. Ketika itu ditelan, maka puasanya menjadi batal. Ya, menjadi batal. Kemudian yang berikutnya adalah memakai atau menghirup minyak wangi, itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi di sana ada perbedaan pendapat, apakah kita mencium asap gaharu? Gaharu itu apa? Asap gaharu, ada yang tahu? Asap yang terbuat dari apa? Kayu. Ini perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan batal dan ada yang mengatakan tidak batal. Untuk menghindari ikhtilaf ini, maka kita tidak perlu untuk menghirup apa? Asap gaharu. Kemudian yang berikutnya 5 menit lagi ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya menelan air liur. Menelan air liur, apakah batal ataukah tidak? Pendapat Abu Hanifiyah apapun mazhab Hanafiyah, selama air liurnya ini tidak terpotong dari mulut, masih nyambung, kemudian ditelan lagi, maka tidak membatalkan puasa. Akan tetapi ketika telah terputus, maka membatalkan puasa. Maka yang berikutnya yang terakhir adalah menelan ludah, yaitu air liur juga. Tidak membatalkan apabila tidak sampai terpisah. Tapi apabila sudah terpisah kemudian dihirup atau dimakan, maka itu membatalkan puasa, sehingga kita tidak meludah terus ya. Kadang kita melihat teman-teman kita meludah karena menganggap bahwasanya air ludah ini membatalkan puasa. Akan tetapi yang benar bahwasanya menelan air ludah kita tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan yang sedikit ini kita tahu bahwasanya mana yang membatalkan puasa ataukah tidak. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ada hadiah yang bisa diambil, yang bisa menjawab pertanyaan. Sebutkan 5 yang dianggap batal tapi tidak batal. Tafadhol. Panji. Hah? Marah. Menangis. Hah? Menelan ludah. Terus? Berjumbu, tapi dalam keadaan tidak keluar mani. Terus yang satu lagi, hah? Suntik yang apa? Investasi, tahu betul. Ada hadiah lagi. Yupi. Sebutkan hikmah dari puasa, satu saja. Tidak, salah. Dalam ayat. Masya Allah. Ada minyak wangi namanya minyak wangi
Ya. Namanya minyak wangi apa ya ini? Lupa nah. Tapi minyak wangi ini biasanya dipakai bagi perempuan ya. Tapi bisa jadi antum mendapatkan hadiah ini, antum bisa kasih ibu antum atau kepada saudari antum, jangan pacar antum, nggak boleh, haram. Taib, sebutkan tahapan-tahapan diwajibkan puasa. Taib, anta. Apa? Pergi. Pertama diwajibkan yaumul asra, yang kedua dihapus. Yang kedua boleh ada pilihan, Kemudian yang ketiga bagus, masya Allah, barakallahu fiik, warahmatullah. Ada lagi, masih banyak banget nih, masih banyak. Sebutkan nama lengkap ana. Sini, sebelah sini. Haidar Fatih. Ya, Hasan, masya Allah. Ayo. Yang terakhir itu Haidar Fatih. Haidar Fatih. Ta'ala. Haidar. Laka. Antum. Ini yang terakhir penutupan. Namanya Fadil, pertanyaan. Sebutkan dalil tentang wajibnya berpuasa. Sini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.